Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari supercar.id. Dalam video kali ini kita akan lakukan pengecekan mobil Aventador LP700 dengan keluar indikator cek engine nyala dan indikator lampunya nyala. Seperti apa videonya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo kita cek. Sekarang kita cek dulu mobilnya yang indikator engine nyala sama katanya lampu belakang kirinya mati. Ayo kita cek. Oke, kita cek sekarang mobilnya. Ini bonggolnya buat ngecek ke mobil. Kita coba yang abu-abu dulu, kita colokin. Iya, colokin ke laptop. Oke. Colokin. Kita masuk ke ODIS, kita close, kita masuk ke ODIS. Oke, yes. Lagi loading, memang agak sedikit lama karena nih laptop memorinya juga lumayan banyak. Sekarang kita switch on ignition. Agak lama ya. Masuk, continue, yes. Oke, sekarang kita cancel, kita nggak butuh ini. Oke, nomor udah kebaca, artinya udah ada komunikasi ke mobil dan kunci kontak. Start diagnosis. Oke, communication Bluetooth, continue. Sekarang kita masukin manual, manufacturer. Di sini kita pilih Lamborghini, model Aventador 2012 ke atas. Mobil ini karena depannya C berarti model tahun 2012, varian coupe dan engine 6,5 liter V12 MPI garis miring 515 kW LP700. Aduh. Setelah data sesuai, sekarang kita proses diagnosanya. Standar job, without job. Nah, komputer sedang melakukan pengecekan sistemnya. Kita lihat di situ ada satu error di engine control module. Keyless juga ada satu error. Coba nanti kita lihat errornya itu apa.
permasalahan di engine ya. Ini sini di baris nomor 2 itu ada V114 Fuel System Diagnosis Pump. Ini kemungkinan bocor di selang atau diagnosis pumpnya itu sendiri yang bermasalah. Sekarang kita coba lihat, masuk ke test plan untuk memastikan apa yang masalah, perform test. Oke, diagnosa minta switch on ignition, udah kondisi udah switch on ignition, kita bisa lihat di instrumen semua udah nyala. Ini indikasi mobil dalam keadaan switch on ignition. Oke, lihat sini lagi. Oke, setelah itu kita done, continue. In the following, the function of fuel system diagnosis pump will be checked. Oke, kita akan cek. Nah, di sini kita lihat evaporative emission system leak detection, pump sense circuit range performance. Oke, kita coba lanjut dulu. Nah, how to do you want to continue? Oke, di sini kita pilih nomor 1, locate the malfunction because there is a customer report that can be assigned to this DTC memory entry. Oke, kita pilih nomor 1 di sini. Nah, sekarang kita lihat, kita disuruh ngecek evaluating measured value, terus cek wiring, checking kemungkinan korosi atau korosi di kabel atau di soket, terus kita juga disuruh ngecek komponen-komponennya. Nah, sekarang kita lihat instalasi komponennya. Kita lihat di sini diagnosis pump itu ada di belakang kendaraan ini, di engine sebelah kiri. Nah, ini posisinya seperti ini, ada di sini. Kita bisa lihat. Ini posisi diagnosis pump. Kita klik lagi. Nah, untuk lebih pastinya di inilah. Artinya kita mesti buka cover engine sebelah kiri untuk melihat posisi diagnosis pumpnya ini. Oke, kita close. Sekarang kita lanjut lagi, continue pengecekan. Nah, di sini kita diminta untuk ngecek fuse massa dan power supply, dan pastikan coding di engine control ini udah pasti oke, karena sebelumnya mobil nggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. Minta off ignition, kita coba off ignition. Oke, sekarang kita coba cek sikringnya. Lalu ada pertanyaan, apakah sikringnya oke? Ya, di sini kita setelah kita lakukan pengecekan ternyata sikringnya semua bagus, normal. Yes, sikring oke. Nah, sekarang kita diminta untuk ngecek earth point atau massa. Kita lihat instalasinya, earth point-nya itu ada di mana. Nah, posisi massanya itu ada di sebelah kanan. Kita harus buka ban belakang kanan untuk memastikan posisi massanya itu terpasang dengan baik. Oke, kita cek, kita lakukan pengecekan. Dan setelah kita lakukan pengecekan ternyata masanya bagus, nggak ada masalah pada masa. Earth point oke, yes, earth point oke. Oke, selanjutnya kita diminta untuk melepas soket yang ada di diagnosis pump. Sekarang kita lihat posisinya. Kalau ini posisi ini apa namanya, sensor camshaft ya, hall sensor. Bukan yang ini yang kita mau cek. Kita mau cek. Nah, ini adalah pin di engine control unit. Jadi kita disuruh ngecek jalur dari engine control unit ke soket yang ada di diagnosis pump. Posisi engine control unit itu ada di sebelah kanan, ban belakang kanan ya. Kita harus buka inner fender, buka ban, buka inner fender, lalu
kita jangkau pinnya, engine control unitnya. Oke, coba kita lakukan pengecekan. Dan di sini kita lihat pin assignmentnya. A itu engine control unit. Nah, ini pinnya A1 pin 94, T94, A2 60 pin, konektor T60. Itu pengkodeannya aja. Oke, kita coba continue. Kita ngecek wiring di sini, kita disuruh ngecek apakah wiringnya itu ada yang entah air masuk ke dalam soket atau korosi, atau ada yang pin yang rusak di control unitnya. Oke, setelah itu kita cek dan ternyata semua baik, nggak ada yang masalah. Di sini kita ditanya apakah kita menemukan sebuah masalah. Oh, nggak ada masalah, semua bagus-bagus saja. Oke, sekarang kita diminta untuk switch on ignition. Oke, kita switch on ignition. Lalu kita akan lakukan pengecekan voltase pin nomor 3 di diagnosis pump, disambungkan ke ground. Apakah voltasenya 12 volt? Oke, sekarang kita lakukan pengecekan. Dan ya, ternyata hasilnya tegangan aki atau 12 volt. Yes, tegangan aki bagus. Terus switch off ignition. Oke, kita switch off ignition. Nah, sekarang kita diminta untuk ngecek pin yang ada di control unit engine. Oke, lanjut. Lagi-lagi kita ditanya untuk lagi-lagi kita harus memastikan apakah pinnya yang ada di control engine itu bagus, apakah ada pin yang rusak atau kabel yang rusak, dan apakah ada kemungkinan air yang masuk ke dalam control unit. Dan begitu kita cek ternyata semua bagus, nggak ada indikasi yang disebutkan tadi. Di sini kita ditanya apakah kamu menemukan sebuah kesalahan. Enggak ada, semua bagus. Setelah itu kita dianjurkan untuk melakukan pengecekan kabel dari engine control unit ke diagnosis pump soket. Oke, di sini kita lihat tadi pin T94. Yang tadi pin T94 /9 itu artinya T94 itu soket yang ada di control unit engine. Garis miring 9 itu artinya pin nomor 9 pada soket itu. Kita lihat lagi pin assignment T94. Nah, T94 itu A1 itu yang pin yang banyak ini. Nah, nomor 9 itu adalah pin yang ada di sini. Di sini ada nomor satunya itu awalnya dari sini 1, 2 berikutnya sampai 50, dan bawahnya itu 6, dan berikutnya sampai 94. Nah, pin nomor 9 kita coba cek ke pin nomor 1 yang ada di diagnosis pump. Oke, kita lakukan pengecekan. Diminta untuk ngecek pin selanjutnya, karena di diagnosis pump itu hanya ada 2 pin nomor 1 dan pin nomor 2, dan dua-duanya itu terhubung langsung ke control unit mesin, ke engine control unit yang ada di sebelah belakang kanan. Sekarang kita ngecek T94 itu soket yang panjang tadi yang besar. Pin nomor 73 itu harus tersambung dengan pin nomor 2 yang ada di diagnosis pump. Oke, kita lakukan pengecekan. Tahanannya, spesifikasinya tahanannya itu harus di bawah 1,5 ohm. Artinya harus tersambung ke sana. Jika tahanannya lebih dari 1,5 ohm, itu artinya ada masalah di kabelnya atau open circuit. Ada 2 kemungkinan. Bad connection di soketnya, atau ada kabel yang ketekuk atau kejepit atau apapun, sehingga yang membuat nilai tahanan antara pin yang ada di control engine ke diagnosis pump lebih dari 1,5 ohm. Oke, sekarang udah kita lakukan pengecekan, ternyata tahanannya itu 0,5 ohm, artinya
terhubung dengan bagus sesuai spesifikasi. Tahanannya harus di bawah 1,5 ohm. Di sini ada pertanyaan, could you detect a malfunction? Oh enggak, ternyata bagus. Oke, sekarang kita harus lakukan pengecekan sirkuit B+. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan di kedua pin ini, apakah ada malfunction. Oke, ternyata nggak ada, semua bagus, no malfunction. Nah, setelah kita lakukan pengecekan ini, tidak ada hasil yang konkret di sini. Kita dianjurkan untuk ngelihat ke manual workshop main group 1 engine, subgroup 27 fuel pump and line. Oke, di sini disarankan the guided function finding indicate a detect electrical component. The fuel system diagnosis pump V144 has been to be replaced. Oh, dianjurkan untuk mengganti diagnosis pumpnya. Oke, karena semua kabel bagus, power supply oke, massa bagus. Hasil diagnosa kita dengan menggunakan audis ini dianjurkan untuk dilakukan penggantian diagnosis pump. Oke, berarti kita harus lakukan penggantian diagnosis pump. Ada kemungkinan diagnosis pumpnya itu tidak bekerja pada saat diperintahkan oleh control unit engine, dan ada juga kemungkinan biasanya kerusakannya adalah kebocoran. Untuk memastikan lagi, kita coba masuk ke engine control unit. Oke, guided function, basic setting, execute. Nah, di sini kita basic setting, ada beberapa basic setting yang menu yang ada, kita akan fokus ke permasalahan aja. Di sini ada ada dua macam, automatic sequence sama selective choice. Kita pilih selective choice karena kita nggak perlu ngecek yang lain, karena kita fokus ke V144 tadi. Nah, di sini ada beberapa sistem yang kita bisa lakukan basic setting untuk melihat apakah ada kerusakan apa enggak. Pertama itu throttle valve, di bahasa teknisnya itu di BW itu singkatan ya. Terus canister purge itu evap, camshaft adjustment intake, camshaft adjustment exhaust, lambda oxygen sensor before dan after catalyst, exhaust temperature control. Nah, terus kita lihat lagi further, secondary air injection, leak diagnosis, leak detection pump atau lambda oxygen sensor, catalyst efficiency, fan actuator test, variable intake, throttle valve. Nah, sekarang kita yang berkaitan dengan permasalahan ini kita coba lihat ya. Kita previous lagi, balik. Nah, di sini nomor 2. Oke, kita klik nomor 2. Oke, di sini diminta engine on idle speed. Oke, sebelum kita lakukan basic setting itu, charger kita coba lepas dulu, lepas dari colokannya. Saya harus masuk karena di sini kondisinya saya harus injek pedal rem. Oke, sekarang saya coba hidupin mesinnya sesuai permintaan dari diagnosis itu. Kita mau lakukan basic setting. Nah, ini udah nyaman. Hidupin mesin.
kita melakukan pengecekan di web system, dia ada beberapa syarat yang harus dilakukan, dipenuhi. Pertama, engine on idle. Oke. Dan kedua, vehicle fit, jadi harus idle aja, nggak boleh jalan. Terus tekan brake, tekan rem. Terus temperatur air harus lebih dari 80 derajat dan temperatur oli harus lebih dari 80 derajat. Artinya untuk melakukan pengecekan ini harus dalam kondisi temperatur kerja tercapai. Oke, sekarang kita lanjutkan. Do you want to perform basic setting now? Yes. Before starting, the engine has to idle at least 90 detik. Okay, start the engine and allow to idle. Okay, dan kita harus lihat sampai temperatur tercapai tadi. Di sini kita lihat kondisi RPM-nya rada goyang. Indikasinya kalau menurut saya ini kemungkinan besar adalah terjadi kebocoran di sistem. Yang sebelum kita lanjut, kita akan coba lihat secara visual apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, di sini kita lihat push opening right 0%, push opening bank left 1300%. Di sini kita lihat ada keanehan ya. Jadi kita lihat ini ada yang nggak beres. Oke, sekarang kita akan lihat secara visual apakah ada kebocoran di selangnya atau memang diagnosis pumpnya itu sendiri yang rusak. Sekarang kita akan lihat ke belakang. Kang, dibuka kan itu kan? Ini kita lihat posisi diagnosis pumpnya. Biasanya di situ terjadi kebocoran di selang. Selangnya biasanya robek karena memang udah faktor usia. Yang selang yang kecil itu Kak, Kang? Yang ini ya? Robek. Yang diagnosis pumpnya nih. Cuma sebelum kita ganti, kita lakukan basic setting dulu kayak tadi. Terus kita save dulu. Oke, kita save. Bangun protokol, kita simpan data mobil ini ke laptop. Nah, kita simpan, kita hapus. Delete function, BTC memory content. Yes, erase port memory. Oke, Anda bisa dihapus. Sekarang kita diminta untuk throttle body self learning. Silakan throttle body self learning. Continue function. Reset adoption value. Jangan
Perform basic setting now, yes. Start basic setting. Test on. Sistem oke. Ya, setelah sistem oke, selesai basic setting, throttle, reset adaptation value was successful. Oke, switch off ignition. Beberapa saat kita lakukan lagi guided function lagi, throttle body self learning, execute, engine on at idle, water and oil temperature higher atau equal, lebih tinggi atau sama dengan 90 derajat Celcius, AC off. Itu kondisi yang harus dipenuhi saat lakukan basic setting. Throttle switch on ignition, oke, udah on. Fault memory is being read, oke. Start engine at idle and let it idle. Sekarang sampai pada posisi ini kita akan tunggu sampai temperatur engine kanan kiri sama oli 90 derajat atau lebih. Oke, sekarang kita tunggu. Oke, setelah temperatur sudah tercapai, ini kita proses selanjutnya. Dia akan, the test procedure was successful. Next, the mission value will be evaluated. Kita lihat hasilnya. Oke, setelah kita cek ternyata hasilnya oke. Ignition advance, bank kanan dan bank kiri masuk nilai yang diinginkan. Oke, sekarang kita diminta switch off ignition. Kita switch off ignition. Selesai. Nah, kita cek juga di sini ada kesalahan di gateway. Kita cek apa ini kesalahan di gateway. Kita sini mode konten. Battery monitor control unit, no signal communication, static battery monitor control unit. Kita coba hapus. Ya, switch off, switch on lagi. Sudah sampai hapus. Oke, setelah selesai semua, kita coba laporkan bahwa check engine nyala pada mobil ini disebabkan karena ada kerusakan pada diagnosis pump yang ada di belakang sebelah kiri. Kita coba keluar dari OBIS. Ini bisa kita lihat semua udah terhapus dan bagus. Oke, next. Sekian diagnosa yang kita lakukan untuk mobil Aventador LP700 Dashboard ini dengan keluhan
indikator engine nyala. Oke. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami atau nomor telepon yang ada di bawah ini.